Halo teman-teman, namaku Rosemary Amelia dengan NIM 231050111055 dari kelas A2. Proses metabolisme dapat mempengaruhi aktivitas biologis, massa kerja, dan toksisitas obat sehingga pengetahuan tentang metabolisme obat dan senyawa organik asing atau sianobiotik sangat penting dalam bidang kimia medisinal. Mengapa obat termasuk sianobiotik? Yang pertama, karena obat mengandung senyawa kimia yang tidak dapat diproduksi di dalam tubuh. Yang kedua, obat dapat menimbulkan efek toksik jika dosis tidak sesuai. Karena itu, obat perlu dimetabolisme. Suatu obat dapat menimbulkan respon biologis melalui dua jalur. Yang pertama, obat aktif. Setelah masuk ke peredaran darah, langsung berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis. Contohnya, paracetamol. Yang kedua, ada praobat. Setelah masuk ke peredaran darah, mengalami proses metabolisme menjadi aktif, berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis atau bioaktivasi. Contohnya, acetanilit. Jadi, secara umum, tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat menjadi metabolit tidak aktif dan tidak toksik, mudah larut dalam air, dan kemudian diekskresikan dari tubuh. Proses metabolisme terutama terjadi di hati, sedangkan proses ekskresi terutama terjadi di ginjal. Setelah pemberian obat, obat harus melewati sel-sel yang rapat, melintasi membran sel untuk mencapai target aksinya. Biasanya, obat adalah senyawa lipofilik atau larut dalam lemak, dan membran sel tersusun dari fosfolipid sehingga obat dapat melewatinya. Namun, untuk ekskresi oleh ginjal perlu mengubah obat menjadi senyawa yang larut dalam air atau hidrofilik. Obat biasanya diberikan secara oral atau parenteral. Obat parenteral tidak melewati saluran pencernaan, meliputi injeksi, patch transdermal, lotion, inhalasi, dan supositoria. Jika disuntikan, obat mencapai sirkulasi umum dengan cepat dan memiliki efek langsung. Sedangkan jika diminum secara oral, obat harus melewati sel-sel saluran cerna dan berjalan ke hati melalui vena porta hepatik atau pembuluh darah yang membawa darah dari saluran pencernaan ke hati. Hati memiliki kesempatan untuk memetabolisme sebagian obat sebelum masuk ke sirkulasi umum yang disebut efek lintas pertama. Obat memasuki sel-sel hati di mana serangkaian enzim dalam retikulum endoplasma halus memetabolisme mereka. Obat-obatan bergerak melalui membran fosfolipid retikulum endoplasma. Enzim mikrosom hati seperti P450 mengubah obat dari senyawa lipofilik menjadi hidrofilik. Penggunaan berulang obat-obatan tertentu meningkatkan jumlah enzim metabolit dan metabolisme obat, yang dinamakan induksi enzim. Sebaliknya, obat-obatan tertentu bersaing untuk mengikat enzim metabolik sehingga menurunkan metabolisme obat, yang dinamakan penghambatan enzim atau inhibisi enzim. Begitu di metabolisme, metabolit hidrofilik ini meninggalkan sel siap untuk diekskresikan oleh ginjal. Durasi dan intensitas efek obat sebagian besar ditentukan oleh laju metabolisme. Peningkatan laju metabolisme menurunkan durasi dan intensitas obat, sedangkan penurunan laju metabolisme meningkatkan durasi dan intensitas obat. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju metabolisme. Yang pertama, efek lintas pertama. Yang kedua, penyakit hati seperti kurosis neonatus. Yang ketiga, usia, di mana umumnya pada orang tua mengalami penurunan. Yang keempat, fungsi hati. Aliran darah yang terganggu ke hati akan menurunkan laju metabolisme. Yang kelima, variasi dalam jumlah dan jenis enzim hati. Yang terakhir, pola makan yang buruk dalam nutrisi dapat mempengaruhi fungsi hati normal.
dan kadar obat beredar lebih tinggi karena dosis atau berat badan pasien butuh waktu lebih lama untuk memetabolisme.